Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita lanjutkan belajar kita terkait dengan Java Foundation. Hari ini saya coba share screen dulu ya. Oke, bisa kelihatan layar saya ya? Bisa, Pak. Hari ini kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir dari Java Foundation. Sehingga nanti hari Senin itu kita lanjut dengan review materi Java Foundation, lalu dilanjutkan dengan hari Selasanya kita sudah masuk ke Java Programming. Nah, di Java Foundation ini, sampai pada section berapa sekarang? Section 9 ya. Iya, section 9. Dan hari ini kita selesaikan section 9 sehingga setelah ini diharapkan nanti sudah bisa buat kuis dan ada project. Lalu sudah bisa juga mengerjakan final exam. Final exam nanti kita bahas pembahasannya seperti kemarin waktu mid exam. Kita bahas contoh soal di hari Senin insya Allah ya. Ini report sementara. Jadi warna hijau ini menandakan bahwa sudah dikerjakan. Ya. Jadi ada kuis 1, section 2, ada section 3 kuis 1, section 3 kuis 2, section 4 kuis 1, section 4 kuis 2, section 5 kuis, lalu mid, lalu ada section 6 kuis, section 7 1 kuis, section 7 2 kuis, section 8 kuis, dan section 9 serta final exam. Nah, yang warna hijau itu menandakan bahwa sudah dikerjakan dan sudah lulus ya, sudah pas, sudah lulus passing grade gitu ya, sudah capai passing grade-nya. Yang warna merah itu menandakan bahwa sudah dikerja tapi belum memenuhi passing grade-nya. Warna kuning itu belum selesai dikerja, ya, belum selesai dikerjakan. Sementara yang warna putih itu menandakan bahwa belum pernah dicoba sama sekali. Saya harapkan dicoba setelah ini, kan kita selesainya sebentar jam berapa ya? Jam sekitar 6:30 di sini ya, dan di waktu Indonesia Tengah berarti sekitar 5:30. Saya berikan kesempatan untuk selesaikan ini sampai sekitar jam 8 waktu Indonesia Timur, berarti di situ sekitar jam 7. Karena tadi sudah diminta report ini, ya, diminta untuk rekap data ini, dan data ini nanti dijadikan sebagai acuan untuk ganti pulsa, ya, ganti pulsa selama ikut training ini. Saya dapat info tadi dari pihak penyelenggara pusat yang minta laporan progres seperti ini, sehingga diharapkan semua sudah dikerja karena ini dijadikan dasar untuk pergantian harga pulsa. Jadi yang belum, nanti yang teman-temannya juga belum hadir, diharapkan agar supaya coba dikonfirmasi, bila perlu di screenshot saja ini, lalu dikirim, supaya teman-teman yang belum selesai mengerjakan, segera mengerjakan sebelum jam 8 malam waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Karena nanti reportnya saya akan kirim ke pusat, sehingga di pusat nanti jadikan data ini sebagai data data rujukan untuk pergantian pulsa kepada peserta. Oke, baik. Kira-kira jelas ya untuk report ini. Yang warna hijau itu sudah, ya, seperti misalkan Fanggi dan Hamsa itu sudah, ya, Agil dan Fitri maksudnya. Lalu ada juga Mustia, ini juga sudah clear sampai di final. Yang lain segera diselesaikan karena sebentar lagi saya akan kirimkan laporan ini kepada panitia pusat. Oke.
Untuk sementara kita skip, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan JavaFX. Baik. JavaFX ini Java GUI sebenarnya. Kalau yang sudah pernah belajar Java itu ada ada Java GUI. Kalau ini disebut dengan JavaFX. JavaFX itu pada prinsipnya ya kita buat tampilan dalam bentuk grafik user interface atau GUI. Setelah belajar ini diharapkan peserta sudah mampu buat project JavaFX, lalu bisa gunakan komponen-komponen dari JavaFX, lalu bisa juga tahu apa itu scan grab, kemudian root, node, scan, dan stacks ya. Oke, jadi selama ini kita selalu orientasinya kepada teks ya, tekstual. Ini ada JavaFX yang bisa kita manfaatkan untuk membuat tampilan grafik. Cara untuk membuat JavaFX sendiri, kita coba langsung masuk saja ke NetBeans. Kita coba masuk ke NetBeans. Kita langsung buat project-nya saja ya. Kalau ada yang sudah pernah otak-atik atau belajar Android Studio begitu, itu kurang lebih sama dengan JavaFX ini ya. Jadi kita bisa buat form, kita bisa buat teks ya, text plan, kita juga bisa buat radio di sana. Kita juga bisa buat button, kita bisa masukkan gambar, masukkan audio, dan seterusnya. Saya coba masih loading. Oke. Nah, cara buat project, kalau kemarin kita selalu buat file new project, ya. Lalu yang kita pilih itu, kita pilih Java gitu ya, lalu kita pilih Java application. Nah, untuk JavaFX ini kita pilih di bagian sini JavaFX, ya. Kita pilih JavaFX di sini, pastikan yang terpilih di sini JavaFX. Lalu di sini kita bisa pilih Java FX application. Oke, saya ulangi, buat new project atau bisa klik ini ya, new project. Lalu selanjutnya kita pilih JavaFX, lalu di bagian kanan kita pilih JavaFX application. Itu sehingga nanti tampilannya kurang lebih sama seperti yang di slide ini. JavaFX, lalu pilih Java application. Lalu next ya, kita nextkan ini. Lalu kita diminta untuk masukkan nama projectnya. Misalkan saya beri nama saja tes JavaFX. Oke, ini tempat simpannya seperti biasa. Lalu folder tempat simpannya di mana bisa di set saja. Ini biarkan secara default, lalu klik finish. Ini mungkin sambil saya demokan ya. Itu mungkin di rumah juga bisa langsung ikut saja ya. Baik, setelah dibuat project, kita bisa lihat di sini sudah disediakan source code ya. Bisa lihat di bagian sini di Java ini kita sudah disediakan source code-nya Java ya. Kalau kita tadi tes JavaFX ini kita buka, lalu di source tes JavaFX ada package-nya. Nah, ini file Java-nya kalau kita buka itu tampilannya seperti ini. Di sini kita sudah diimportkan beberapa ada package yang dipakai Java ini ya. Ini nama package, kemudian di sini kita sudah diimportkan beberapa fitur dari JavaFX atau library.
Lalu di bawah sini kita sudah dibuatkan satu kelas, ya, satu kelas dengan extend ke application. Lalu di sini ada dua metode utama, ada metode untuk start dan ada metode untuk metode main-nya. Metode main ini berisi launch argument, ya, jadi dia apa namanya, hanya untuk menjalankan aplikasi utamanya, ya. Sementara start ini yang nantinya berisi apa namanya, berisi objek-objek yang kita nanti mau gunakan. Kita coba lihat kembali di slide. JavaFX, ya, ini secara default sudah dibuatkan struktur seperti ini, ada start dan ada juga main, ya. Sudah dibuatkan dua metode utama, ada metode start dan ada metode main. Metode main ini untuk menjalankan aplikasinya, sementara metode start ini berisikan kode-kode program atau objek-objek yang nantinya kita mau gunakan dalam aplikasi. Di sini kalau kita running, ya, di sini kalau saya langsung running, kita bisa lihat ada sudah disediakan di sini, ya, disediakan kita punya objek bawaan hello world. Kita coba running dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah bisa running, belum tampil, ya. Nah, seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini, ada tulisan hello, say hello world, kemudian di atas ada hello world, lalu begitu diklik say hello world, nah di sini akan tercetak hello world. Nah, jadi ini kalau saya klik lagi say hello world, di bawah sini tercetak lagi hello world. Ya. Nah, sekarang karena sudah disediakan kita template-nya, ya dengan mudah kita bisa memahami ini. Ya. Jadi untuk tulisan say hello world ini artinya nanti akan ini tulisan yang ada di tombol. Lalu print out ini atau print line ini, ya, shout ini, inilah tulisan yang perintah untuk menampilkan hello world. Lalu hello world yang ini itu berada di, kita jalankan lagi, kita bisa cek, ya. Kita bisa cek kembali. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat nih. Ini hello world yang di atas ini itu tulisan yang merujuk ke sini. Lalu say hello world ini tulisannya merujuk ke sini. Lalu begitu kita klik say hello world, maka di bagian sini, ya, bagian bawah ini ada tampilan hello world ini rujukannya ke sini. Jadi bisa kelihatan, ya. Nah, sekarang saya coba jelaskan satu persatu kira-kira apa fungsi-fungsinya ini. Yang pertama, kita buat button. Ini kalau yang sudah sering apa namanya, kerjakan atau belajar Android Studio gitu, ini sepertinya sudah tidak asing, ya, button BTN gitu, ya. Cuman di sini kan tidak ada find view by ID dan seterusnya. Nah, kurang lebih sama lah, ya. Jadi ada objek button, nama objeknya BTN sama dengan kita buat objek namanya button, objek button nama BTN. Lalu BTN kemudian kita set text, kita tampilkan tulisannya. Jadi ada button, ada tombol di sini, kita berikan tulisan apa? Say hello world. Gitu, ya. Lalu BTN titik set on action, artinya kalau di pemrograman Android Studio mungkin kita kenal dengan set on click listener, ya. Jadi pada saat button ini diklik, apa yang terjadi? Nah, perintah itu kita kerjakan di dalam sini. Sehingga pada saat button diklik, kita berikan perintah agar print, tampilkan. Tampilkan apa? Tampilkan tulisan hello world. Nah, sehingga begitu kita klik ini, tulisan hello world di bawah akan ditampilkan. Nah,
Yang mungkin baru di sini atau yang jarang kita lihat itu bagian bawah sini ya. Bagian di bawah sini. Yang pertama ada stack pane. Ya, stack pane ini kalau yang sering belajar, yang sudah coba otak-atik Android Studio, stack pane ini seperti apa? Layout, ya, seperti layout, seperti linear layout, seperti apa namanya, table layout, ya, dan macam-macam ya. Nah, kalau di sini ada stack pane, ada macam-macam juga, nanti sebentar kita coba lihat ya. Jadi ini namanya kita buat objek, tapi objek yang dimaksud ini ya, ini merupakan bentuk tampilan ya, atau view-nya. Nah, view-nya itu namanya root. Lalu kita masukkan apa? Kita masukkan item ke dalam. Item apa yang kita masukkan? Jadi seperti kalau kita mau sederhanakan, yang kita buat ini layar ini. Ya, saya coba ilustrasikan ya. Ini yang saya kasih warna, pakai warna apa nih? Saya pakai warna kuning. Nah, ini rootnya. Ini rootnya yang warna kuning ini. Ya, saya coret ini root. Root. Jadi root ini berisikan, kita tambahkan child-nya, ya, kita tambahkan ke dalam. Apa yang kita tambahkan? Objek. Objek apa? Objek BTN. Sehingga di sini di dalam root ini ada objek yang namanya BTN atau tombol. Setelah tombol dibuat, ya, setelah tombol kita tambahkan, lalu selanjutnya kita buat scan. Scan ini kita masukkan root. Jadi seakan-akan dalam root ini dibungkus lagi dengan yang namanya scan. Dalam root ini dibungkus lagi dengan yang namanya scan. Scan itu 200 kali 300. 200 ini lebarnya, 300 tingginya, sehingga nanti terbentuk atau formnya nanti ya, atau scan ini bisa kita ilustrasikan seperti form lah ya. Formnya nanti itu tingginya sekian, lebarnya sekian. Nah, scan ini kemudian kita set title. Kita set title hello world. Nah, itu sebabnya di atas ini title-nya nanti hello world. Lalu di dalamnya kita set scan. Jadi ada di atas title, di dalamnya ada scan, nah, baru kita tampilkan. So, itulah sebabnya ketika kita running, maka program kita jadinya seperti ini. Nah, ini program sederhana yang secara default ketika kita buat JavaFX application, itu sudah terbentuk seperti ini. Sekarang kita coba kembali ke slide, kita lihat. Oke, ada start dan main tadi saya sudah jelaskan. Lalu berikut ada objek satu namanya objek BTN, ya, sudah tadi juga. Itu tulisannya say hello world. Ini begitu diklik. Say hello world ini BTN ini kita bisa tambahkan beberapa metode di dalam. Bisa kita get text. Get text itu berarti ambil teksnya. Ambil teksnya. Kita ambil teksnya, berarti ambil isinya. Ada set min height, berarti kita bisa set tinggi, ya, minimal tingginya berapa. Set layout X, berarti kita posisikan dia secara X ya. X kalau kita lihat grafik kan kita biasanya gambarkan sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu secara apa ya? Dia X itu ini ya. Kalau ini Y-nya di atas. Oke, gitu. Jadi sumbu X dan sumbu Y kita bisa ini, lalu express itu berarti kita bisa melihat apakah dia sudah ditekan atau belum. Jadi kalau express ini pengembaliannya adalah boolean ya, boolean. Sehingga kita bisa buat seperti ini. Kalau kita mau tambahkan misalnya tadi apa? Kita lihat di slide tadi misalnya, saya clearkan dulu ya. Misalkan ada set get text. Nah, set get text ini kita bisa ambil isinya. Jadi misalkan saya gini. Misalkan saya ini kan
pada saat dia diklik ya, pada saat diklik saya mau ambil, jadi saya deklarasikan misalnya di sini string isi isi btn lah ya, isi btn sama dengan saya mau ambil isinya tulisan button tadi, maka saya panggil variabelnya btn, saya panggil btn titik, saya mau apakan ya, misalnya mau ambil isinya berarti kita get text. Jadi get text itu digunakan untuk mengambil isi atau tulisannya. Ini kalau saya tampilkan isi btn, maka itu saya running. Seharusnya begitu button diklik, selain ditampilkan hello world, juga akan ditampilkan say hello world, karena say hello world itu merupakan isi dari button. Sini tampil get text. Ini get text itu ya seharusnya ada nih ya, get text isi btn, kita print line. Coba kita pakai yang min height. Kita coba set min height. Saya coba di sini saja, btn dot min height. Ini ada min height, isinya dalam bentuk double. Coba min height-nya misalkan saya kasih sini misalkan 200, berarti tinggi ya, sehingga begitu saya running jadi ada yang baru ini, sepertinya tidak running juga nih, kita coba ya. Jadi ini ada beberapa metode, mungkin bisa saja metode ini harus dibungkus lagi. Kita coba lihat saja di slide berikutnya. Oke, di sini ada untuk buat button, untuk buat scroll bar, untuk buat rectangle, buat text, buat chart, kemudian image view. Jadi selain buat button, kita bisa buat rectangle, kemudian bisa buat scroll bar, bisa text, bisa chart gitu ya, atau bisa image view. Kita coba lihat lagi, di sini ada masih print hello world. Lalu kita coba lihat lagi di sini, ini ada button 1, new button. Ini kita buat 2 button ya. Ini kalau kita buat, nanti jadinya seperti ini kalau saya buat. Ini kan button 1 ya. Saya hilangkan dulu, kita kembalikan dulu ke posisi awal. Kalau kita mau buat button baru, ya, ini misalkan saya beri nama di sini button tombol 1 gitu ya. Lalu kita mau buat tombol 2, berarti kita tuliskan lagi button, beri nama btn, misalnya btn 2 sama dengan new button. New button. Oke. Lalu kita btn ini kita set teksnya. Kita tambahkan tulisan di dalam. Apa tulisannya? Tulisan dalam bentuk string. Kita misalnya tulis tombol 2. Lalu jangan lupa setelah kita buat tombol, kita harus masukkan dia ke dalam root. Jadi di sini selain ada metode add, kita bisa juga gunakan, kita bisa pakai metode root.get child. Oke, kita bisa tambahkan add all. Jadi kalau add not saja itu hanya bisa 1, kalau kita not add all itu bisa tambahkan beberapa elemen. Jadi misalkan kita tambah btn 1, lalu tambah juga btn 2 misalnya. Ini saya kasih komen. Ini sorry bukan btn 1 ya, btn saja. Ini kalau kita running,
nanti akan ada 2 tombol di sini. Ya, kita cek. Seharusnya ada 2 tombol yang tampil nanti. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sepertinya belum berubah nih ya. Coba kita save dulu. Ini berarti tadi seharusnya kita saving dulu. Kita run. Ini tombol, seharusnya tulisannya tombol 1, tombol 2 ya. Kita coba running kembali. Nah, ini ya. Ada tombol 1, tombol 2, namun dia bertumpuk. Kenapa bertumpuk? Karena yang kita gunakan itu stack pane. Seperti yang saya sempat singgung tadi, bahwa stack pane itu dia semacam layout ya. Jadi kita harus menggunakan layout yang agar supaya tidak bertumpuk. Nah, di sini ada layout. Kita coba cek, di sini ada beberapa layout yang bisa kita gunakan. Ini contoh ya. Ini ada btn 1, btn 2, di sini dibuatkan btn 1 tulisannya say hello, btn 2 22, kemudian di sini masih gunakan stack pane. Stack pane lalu dia tambahkan satu-satu di sini. Bisa pakai add, kalau add itu berarti tambahkan satu persatu. Kalau pakai add all itu bisa kita gabungkan dalam satu baris ya. Ini kita bisa tambah beberapa baris seperti ini, atau bisa langsung satu baris saja menggunakan, kalau yang di atas pakai add saja, kalau yang di bawah pakai add all. Kalau add all berarti kita bisa tambahkan beberapa elemen ke dalam, pisahkan dengan koma. Oke. Lalu di sini itu akhirnya apa? Apa yang terjadi? Ini bertumpuk seperti tadi yang kita punya ini ya. Bertumpuk akhirnya tombolnya. Nah, kenapa bertumpuk? Bertumpuk itu karena ada stack pane. Agar supaya dia tidak bertumpuk, selain stack pane, di sini ada beberapa layout yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya anchor pane, ada yang namanya border pane, ada namanya flow pane, ada grid pane, ada H-box. H itu horizontal, jadi dia secara horizontal akan disusun. H-box pane, ada stack pane, jadi stack pane itu bertumpuk seperti ini layoutnya. Lalu ada title pane itu dia berbentuk seperti grid seperti ini. Ada V-box pane, itu berarti dia akan ditampilkan secara vertikal. Misalkan kita mau rubah jadi horizontal box. Nah, kalau mau rubah horizontal, maka yang perlu kita rubah itu yang stack pane ini saja. Kita ganti misalnya H-box, horizontal box gitu ya. Pastikan yang kita pilih itu JavaFX. Itu otomatis diimportkan di atas sini ya, diimportkan H-box. Jadi diimportkan scan-nya, di sini juga kita ganti dengan H-box. Seperti itu, maka seharusnya pada saat kita running itu sudah tidak bertumpuk lagi karena dia akan disusun secara horizontal. Coba ya kita cek. Oke, ini dulu. Coba running lagi. Coba kita tutup dulu. Kita running ulang. Nah, ini dia sudah secara horizontal. Horizontal namun masih bertumpuk ya. Kita coba pakai yang lain. Saya coba pakai yang kemarin yang saya punya, biasanya saya suka pakai yang flow pane. Kita coba. Ini bisa coba satu-satu ya. Kita coba yang mana yang tampilan yang menurut kita tepat gitu ya. Kita coba flow pane. Flow pane. Ini kita coba pakai flow pane. Di sini juga kita rubah jadi flow pane. Ini kita bisa tutup dulu. Kita running ulang.
Ada beberapa tampilan yang bisa kita, yang beberapa layout ya, yang kita bisa gunakan. Ini juga masih bertumpuk. Kita coba lagi yang mana nih? Coba yang grid atau title ya. Ini coba kita pakai yang grid pane. Jadi bisa rubah-rubah seperti ini. Kita lihat sejak bentuknya. Ya. Kira-kira yang mana yang pas begitu untuk kita punya grid pane. Ya. Ini grid pane. Kita gunakan grid pane. Di sini juga sama. Kita buat objek namanya grid pane. Lalu kita coba running. Kalau di Kalau di Android ini juga masih numpuk ya. Kita coba. Ini kalau numpuk gini kita bisa akali dengan set XY-nya tadi ya. Atau ada juga layout mungkin coba kita yang title. Oh, kalau title itu tidak bisa ya. Coba kita yang flow pane. Flow pane tadi sudah belum ya? Flow pane. Kalau yang flow pane gimana? Flow pane. Kita coba cek dulu kira-kira flow pane itu tampilannya seperti apa. Flow pane ini save. Jadi bisa diganti-ganti sini ya, flow pane. Kita coba cek dulu tampilannya seperti apa. Kalau memang masih bertumpuk, kita bisa akali dengan set XY-nya ya. Kita coba. Oh, ini masih numpuk juga nih. Kita coba set XY-nya. Kita coba set XY-nya. Ini BTN ini kita set position. Set apa tadi pakai metodenya, saya juga lupa nih. Kita bisa gunakan metode set layout ya, set layout X dan Y ya. Kita bisa X-nya misalnya kita kasih berapa di sini, misalnya kita kasih X-nya 100. Lalu kita set juga Y-nya di posisi 100 juga misalnya. Ini kita coba, kita save, lalu kita running. Kalau pakai Visual Android Studio kan kita tinggal drag and drop ya, atau kita bisa buat dengan menggunakan ini juga tidak bisa. Kita coba pakai add saja, bisa tidak ya? Kita add, kalau add berarti satu-satu ya. Kalau pakai Android kan kita tinggal drag and drop atau kita bisa edit XML-nya ya. Jadi agak mudah dibanding dengan Java seperti ini. Ini agak sedikit susah karena kita harus modding satu-satu nih. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa di ini ya. Kita skip saja dulu, sebentar kita masuk ke yang pakai ini, lebih mudah kita pakai yang XML saja agar supaya mudah di ini. Intinya kita kita cukup pahami di sini bahwa cara buat objek dan cara set layout. Di sini juga ada stack pane, ini pakai stack pane, ini ada title pane, ada VBox ya. Itu tadi saya sudah coba demokan, namun sayangnya tidak bisa tampil sesuai dengan yang diinginkan. Saya kurang tahu apanya yang berpengaruh. Ini bisa di set layoutnya X dan Y. Tadi juga saya sudah coba, namun lagi-lagi tidak bisa terpengaruh ya tampilannya. Sebentar kita coba yang XML ya. Saya lebih suka pakai XML. Nah, nanti sehingga tampilannya itu kurang lebih ada grup, ada root ya.
Root itu ini namanya juga sudah disediakan tadi, root. Di dalam root bisa ada kita mau pakai yang mana tadi ya. Dalam root kita bisa manfaatkan view-nya tadi, bisa pakai hubbox, bisa pakai title box dan seterusnya. Di dalamnya baru kita tambahkan beberapa elemen. Jadi kurang lebih tampilannya nanti seperti inilah. Dalam grup kita bisa pakai hub, kita bisa tambahkan hubbox, bisa kita tambahkan rectangle, bisa kita image view dan seterusnya. Di sini juga ada set scan. Nah, ini bagian scan-nya di bawah tadi ya. Ini scan-nya tadi. Ini untuk menambahkan beberapa objek ke dalam dan ini kita sediakan root-nya. Ini bisa kita rubah misalnya, ini tadi kan ketika kita running tampilannya itu kalau tidak salah kecil ya. Ini ukurannya sesuai dengan yang kita set di sini 300 kali 250. Kalau kita misalkan rubah di sini 500 kali 1000 misalnya, ya, gitu. Nanti tampilannya juga ikut membesar di sini. Ini kita closing, kita coba save, kita running kembali. Itu tampilan formnya nanti akan membesar juga. Ini saya kurang tahu kenapa bisa saya punya coding tidak bisa dieksekusi nih ya. Sebentar. Ini ketika saya rubah code tapi tidak ngefek ya. Coba saya closing dulu. Saya coba open kembali. Ini ada BTN2. Coba ya. Ini saya punya code ini sepertinya tidak ngefek ya. Saya tidak tahu kenapa. Oh ini sudah ya. Ini sudah ngefek nih. Sudah tingginya sudah besar sekali. Ini kita bisa misalkan rubah lagi. Saya coba lagi ya. Ini kita coba 500 kali 500. Coba running lagi. Kenapa saya selalu tidak ngefek ya? Saya harus tutup dulu, baru coba buka lagi berarti. Seharusnya ukurannya nanti jadinya 500 kali 500 seperti ini. Berarti tadi juga code yang lain tadi tidak bisa dieksekusi karena faktor NetBeans-nya saya nih. Bisa jadi juga karena memori yang terpakai mungkin di belakang nih. Kita lanjutkan lagi ya. Ini scan-nya tadi. Ini scan root-nya, lalu ada wipe-nya. Lebarnya berapa, height-nya berapa, dan juga bisa di set color-nya ternyata. Nah, di sini kita bisa set warna nih. Jadi kalau kita running tadi kan hasilnya seperti apa nih? Coba kalau kita running kan warnanya warna abu-abu ya. Coba kita kasih warna di sini. Kita set apanya tadi? Color ya. Kita set color dot. Nah, ini warnanya bisa kita pilih di sini. Misalkan kita pilih apa di sini? Warna ya sembarang sih ya. Kita bisa ambil salah satu warna. Kita bisa pilih salah satu warna yang tertulis di sini, bisa misalnya magenta gitu ya. Ini ada error. Oke. Ini kenapa error nih? Jadi dia formatnya itu hex. Coba kita pakai yang warna lain saja. Saya magenta. Oh, berarti ini tadi kita sepertinya salah import nih. Kita pakai color Java AWT.
Seharusnya Java FX ya. Ini tadi sepertinya kita salah import yang color, mana color. Ini kita importnya Java AWT nih. Jadinya keliru. Ini seharusnya karena kita mau pakai FX, kita importnya Java FX. Kita tulis color, ini AWT, kita pilih yang bawah ya, yang ada tulisan Java FX, bukan Java AWT ya. Ini Java FX, lalu kita tambahkan warnanya. Misalkan warnanya kita kasih apa di sini? Bisa banyak warna ya. Misalkan saya ambil salah satu saja, dark green misalnya. Ini ketika kita running, dan oke, kita running coba. Seharusnya formnya nanti berubah warna menjadi dark green. Lagi-lagi kesalahan ini. Saya coba tutup dulu, closing, baru saya coba open ulang. Coba kita running lagi. Masih tetap ya. Coba kita cek coding. Dark green-nya kita coba ganti dengan aqua, coba. Kita save, kita running. Ini apa namanya, NetBeans saya ini sepertinya ada masalah karena beberapa code yang saya tulis sepertinya tidak ngefek ya pada saat running. Ada aqua. Ini dari, saya coba closing dulu ya. Saya coba close dulu, saya buka kembali NetBeans. Kita coba NetBeans-nya dibuka kembali dulu. Oke, sambil nunggu NetBeans, saya coba jelaskan kembali ini. Jadi ada scan root-nya itu, jadi kita siapkan sebuah form. Formnya nanti berisi root. Root ini di dalamnya tadi bisa masukkan apa saja tadi ya, bisa masukkan gambar, bisa masukkan button, gambar-gambar lain juga bisa dimasukkan. Walau height dan width ini ukuran daripada form, lalu ukuran background dari form. Kita coba cek kembali, belum. Ini stack-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini urutannya nih ya. Ada stack, di dalam stack ada scan, dalam scan ada root. Root ini baru dimasukkan node-node. Node-node ini objek tadi ya. Jadi kalau dilihat urutannya, stack paling luar, ya. Stack membungkus scan, scan membungkus root, lalu dalam root kemudian ditambahkan beberapa objek. Kita coba lihat kembali. Tadi ada Java FX. Kita tunggu loadnya dulu ya. Ini loadingnya sepertinya belum komplit. Kita coba running. Oke. Kita kembali ke sini. Ini bentuknya tadi ya. Coba kita lihat dulu tampilannya. Apakah sudah berubah atau belum. Ternyata tidak punya ngefek juga nih scan-nya. Kalau kita ganti title-nya, coba belajar Java Foundation. Berubah tidak nih? Kita closing. Kita run. Kalau tidak berubah juga, berarti kemungkinan besar saya punya IDE ada masalah. Root child. Oh, belajar Java Foundation jalan ya.
Saya kurang tahu kenapa ini colornya tidak running nih. Kita kembali saja ke sini. Ini kita bisa, ini contoh-contohnya kemarin ya. Ini stack-stack yang bisa digunakan. Jadi ada stack 1, stack 2, stack 3 di sini. Ini ya, ada stack 1, stack 2, stack 3 ini dipisah per masing-masing stack. Terus kita lanjutkan lagi di sini, selain masukkan button tadi, kita bisa main di scheme ya. Bisa kita masukkan shape-shape di sini, ada yang bentuk bundar ya, bentuk kotak, dan pewarnaan juga kita bisa lakukan di sini. Bisa kita pakai warna gradien gini ya. Kita bisa set gradiasinya. Ini kalau cara buatnya, kita buat color seperti ini. Lalu kita oh ini tadi mungkin tidak jalan karena belum ada color ya, sorry. Ini berarti ini kita harus buat color dulu. Oke, betul ya. Kita coba. Jadi kita harus import ini JavaFX Paint Color. Coba kita lihat di sini tadi sudah diimport belum? JavaFX. Oh ini sudah Paint Color. Lalu kita buat dulu variabel color. Kita buat color blue. Ini sepertinya tidak ada masalah. Kita coba lihat lagi. Ini warnanya tadi. Selain pewarnaan, selain warna seperti ini, kita juga bisa gunakan warna RGB nih ya. Coba kita lihat dulu. Saya coba cek kembali. Ini apakah perlu dibuatkan atau tidak nih? Ini kita color blue. Coba kita masukkan di sini. Color. Bisa tidak? Coba running. Kalau tidak bisa gunakan color, kita coba gunakan color RGB. Mungkin bisa ya. Kita running dulu. Oke, sepertinya tidak bisa. Kita coba yang RGB ya. Ini ada RGB yang bisa kita set di sini. Formatnya itu color.rgb. Coba ya, color. Ini kan color. Kita bisa gunakan color. JavaFX color.rgb. RGB ini ada dua. Yang pertama red, green, blue saja. Kita masukkan integer. Atau yang kedua kita masukkan integer RGB ditambah dengan opacity. Opacity itu berarti apa namanya? Transparannya. Ya. Kita coba yang kedua saja. Jadi R merah, warna merah. Kalau kita mau kasih warna merah berarti 255. Green dan blue-nya dikasih kosong saja. Kalau opacity ini kalau kita lihat opacity itu kalau tidak salah mulai dari 0, ya. Kita coba lihat tadi ada di sini. Kita coba ini ada keterangan di atas sini. Kalau kita lihat di sini ada opacity. Opacity itu range-nya antara 0,0 sampai 0,1. Jadi kita gunakan range ini. Dan dia tipenya double. Jadi pakai koma gitu ya. Sehingga di sini nanti kita gunakan 0, berapa gitu ya. Misalnya 0,1. Coba kita running. Efek tidak nih? Lagi-lagi tidak ngefek ya. Apa saya kurang tahu kenapa tidak ngefek seperti ini. Seharusnya running nih. Ada yang coba di rumah? Bisa running tidak warnanya nih, pewarnaan? Sepertinya ada yang salah dengan
Java saya atau NetBeans. Coba cek dulu. Ini rootnya, kemudian dimasukkan ke sini, masuk ke scan. Sepertinya tidak ada masalah nih ya. Saya kurang tahu kenapa tidak bisa running. Jadi prinsipnya cara codingnya sudah benar ya. Tinggal ngefeknya yang tidak terlihat di sini. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Nanti sebentar saya coba perlihatkan yang FX pakai XML ya. Ini juga pewarnaan. Cara pewarnaan tadi sama ya. Kita gunakan color lalu RGB. Ini pewarnaannya. Ini rectangle, coba kita pakai rectangle ya. Ini saya coba rectangle ini. Ada contohnya tidak nih di sini. Coba kita pakai rectangle ya. Rectangle tadi itu kita bisa buat kotak. Ini formatnya itu rectangle, new rectangle, lalu posisi X, posisi Y, white, height ya. Coba kita buat di sini. Rectangle. Kita rectangle. Oke, rectangle kita pilih yang Java FX Cane. Lalu kita kasih misalnya R sama dengan new rectangle. Oke, di dalamnya itu kita harus set. Saya coba nyontek sedikit ya, rectangle kita harus set di dalamnya. Ini ada X, Y, lalu white, height. Ya. Ini X-nya misalkan berapa di sini kita set misalnya 50, Y-nya 50 misalnya, tingginya misalnya 200, height-nya white-nya 200, height-nya 200 misalnya. Lalu kita tambahkan. Jadi rectangle ini kita harus tambahkan ke dalam root biar bisa tampil. Kita coba tambahkan ke dalam root supaya bisa tampil. Kita tambahkan ke sini R-nya. Coba kita running. Jadi kita buat rectangle, rectangle-nya tidak tampil ya. Atau kita coba pakai yang add all tadi. Atau flow pen ini kita coba ganti ya. Kita coba ganti pakai layout yang standar saja tadi. Yang mana standar tadi kita bisa gunakan kita pakai stack pane ya. Jangan gara-gara stack pane ini sehingga objek di dalamnya tidak bisa tampil nih. Stack pane. JavaFX layout. Lalu kita rootnya get. Kita get child. Get child.add. Kita tambahkan all saja. Di dalamnya kita tambahkan elemen BTN 2, dan elemen R. Kita tambahkan seperti itu. Lalu rootnya kita tambahkan ke dalam scan. Coba kita running ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ini sudah kelihatan ya berarti. Sudah kelihatan, namun
tombol yang tidak kelihatan lagi, berarti memang masalahnya tadi di view-nya ini. Kita coba pakai view yang lain ya. Ini kan view-nya banyak nih ya. Kita coba misalkan yang mana nih? Flow pen, border, coba yang horizontal ya. Jadi bisa kita ganti-ganti di sini. Horizontal box. Horizontal box, ini juga horizontal box. Oke. Coba kita kembali. Bisa ngaruh tidak nih? Sepertinya ada beberapa metode yang tidak cocok dengan layout ya, sehingga kita pasti harus ganti-ganti layout. Ini layoutnya sudah jalan, tinggal opacity-nya. Saya kemarin coba yang mana ya, yang bagus tuh. Kita coba lagi yang Anchor Paint. Ya, per prinsipnya inilah ya. Kita coba sampai di mana tadi. Nanti saya coba perlihatkan yang versi XML ya. Saya lebih suka yang pakai XML dibanding dengan yang Java seperti ini, agak sedikit rumit. Di sini juga kita bisa pakai color di sini. Mana tadi? Ini rectangle, rectangle-nya kita bisa set fill, kita bisa tambahkan set fill. Kita coba ya, rectangle-nya tadi, R-nya ini kita tambahkan set fill, lalu diikutkan dengan warna. Nah, warna kita coba panggil yang color nih ya. Bisa nih. Kita coba panggil yang color ini. Cannot symbol. Kalau colornya oke. Kita coba running lah. Seharusnya colornya berubah nih. Warna hitam, kita coba ganti warnanya. Selain warna, kita bisa set white dan height tadi. Kita coba dulu. Pastikan warnanya berubah. Ini ya, warna sudah berubah, berarti warna running. Kita punya pewarnaan jalan. Lalu berikutnya set white dan height. Kita bisa set lebar daripada ini. Kalau kita set kan di sini sudah ada nih. Kita bisa mainkan saja di sini. Height X dan Y juga kita sudah bisa langsung set di sana. Oke, saya langsung saja skip. Ini X-nya tadi ya. Jadi kita bisa set X-nya dan Y-nya berapa koordinatnya. Lalu di sini warna gradiasi nih ya. Warna gradien kita coba pakai satu ya. Ini kita coba buat warna. Ini contoh. Saya coba paste ke sini. Kita paste ke sini. Ini contoh pembuatan warna. Ini otomatis ada warna merah karena dibutuhkan import ya. Jadi diarahkan saja kursor ke sini, lalu tekan Alt Enter. Nanti di sini diminta untuk import Java FX. Kita import. Nanti di sini juga ada cycle method. Ini juga perlu diimport. Alt Enter lagi, lalu klik pilih saja yang import Java FX Paint. Lalu di sini juga ada stop juga ya. Stop ini perlu juga diimport, Alt Enter lagi, lalu klik import. Sekarang sudah selesai. Lalu warnanya ini kemudian kita set ke rectangle. Ya. Kita set gradiasinya ke rectangle.
Ini contoh ini ya. Ini kita set field, kita ambil warna yang ada di atas ini tadi. Di sini warnanya namanya gradient 1, kita set ke sini. Gradient 1. Ini kalau kita running, seharusnya warna biru tadi itu berubah menjadi warna gradiasi, ya. Gradasi. Ya. Kita lihat dulu hasilnya ini ya, gradasi warna. Lalu berikut kita coba kembali. Nah, selain rectangle, kita juga bisa polygon ya. Ini saya coba ambil poligonnya, saya kopas saja. Masih ada beberapa contoh yang saya harus perlihatkan, sehingga saya coba kopas saja biar cepat. Poligon juga sama, ini warna merah, kita cukup Alt Enter, kita import scan poligonnya, kelas poligon. Lalu kelas poligon ini juga kita bisa set color ya. Tulis saja poligon, nama objeknya poligon 1 dot set fill. Kita buat masukkan warnanya apa, kita panggil lagi yang gradasi tadi ya, gradient 1. Sekarang kita coba running. Coba lihat hasilnya. Sepertinya tertutup nih ya. Saya coba, ini kita harus tambahkan ke sini, tambahkan objek poligonnya tadi. Poligon. Kita coba tambahkan objeknya ke dalam root. Karena ini kan sudah dibuat objek tapi belum ditambahkan ke dalam sini, jadi kita perlu tambahkan lagi. Kita running lagi. Nah, seperti ini ya. Kita sudah punya objek yang lain. Berikutnya kita masuk lagi, ini kita bisa pakai XY juga. Jadi contohnya tadi, seperti yang di gaming kemarin yang kita sudah coba, itu juga pakai objek-objek yang sama. Sekarang selain buat objek, kita juga bisa tambahkan grafik, audio, dan mouse event. Jadi bisa tambahkan gambar, bisa tambahkan suara, atau bisa tambahkan mouse event. Jadi pada saat diklik apa yang terjadi, pada saat drag apa yang terjadi. Ini contoh kalau mau pakai gambar, saya coba kopas saja. Ini di sini kita bisa tambahkan gambar. Saya kasih komen, tambahkan objek gambar. Ini. Begitu kita kopas, tentunya langsung error karena perlu import library ya. Jadi kita arahkan saja kursor, Alt Enter, nanti diminta untuk import library-nya. Kita pilih yang library JavaFX. Pilih JavaFX, lalu di sini tempat gambarnya. Nah, cara mengambil gambar cukup mudah. Kita bisa seperti di Android Studio, kita cari gambar saja. Misalkan saya punya gambar, coba ya. Kita ambil gambar, misalnya ini ada gambar DTS. Saya copy. Jadi copy gambar, lalu kita masukkan ke sini. Kita bisa buat package yang berbeda atau bisa langsung paste ke sini. Nanti kalau tidak dalam package berarti tidak perlu ada folder ya. Kita langsung tuliskan nama gambarnya di mana. Saya nama gambar itu namanya DTS. DTS.png. Di sini error karena ini ya, toString. toString ini method. Kalau method berarti ini harus pakai kurung seperti ini. Setelah kita buat objek, jangan lupa kita tambahkan lagi ke sini, ke dalam root-nya. Jadi kita tambahkan lagi image. Jadi nama objeknya kita tambahkan. Ini kalau kita running, coba seharusnya yang tampil itu ada objek gambar DTS tadi.
Ini sementara running, coba di closing dulu. Oh, ini ada error nih ya. Image. Sepertinya ada error. Coba kita lihat. Ini ada. Oh, sepertinya dia tidak bisa ditambahkan begini. Kita harus set ternyata nih. Image view. Nah, kita harus buat objek ternyata. Jadi setelah kita ada image seperti ini, kita sudah create image tempatnya di mana, kita butuh objek image sendiri. Jadi kita image view, kita buat image-nya, kemudian masukkan ke dalam image view. Jadi image view ini kita perlu import lagi. Alt Enter, JavaFX. Nah, image view ini yang kita harus masukkan ke dalam sini. Coba image view. Jadi image-nya ini dimasukkan ke dalam image view. Ini ya. Image-nya dimasukkan ke dalam image view. Lalu image view lalu kita masukkan ke dalam root. Kita coba running ulang. Apakah masih error atau tidak nih? Oke, ini ya, DTS sudah masuk nih. Nah, seperti itulah. Lalu berikutnya juga kita bisa ini image. Lalu kita bisa selain image, kita bisa tambahkan ini ya, apa namanya? Audio. Caranya tambahkan juga sama ya. Kita buat objek. Ini kebetulan saya tidak punya audio di dalam, jadi tidak perlu set ini. Jadi kita tambahkan objek, lalu kita play audionya. Jadi ini misalkan saya kopas saja, cara menambahkan juga sama dengan yang tadi ya. Kita buat objek di sini, objek audio. Kalau ada error, kita tinggal Alt Enter, itu untuk import library-nya, JavaFX. Ini audio di package JavaFX. Ini berarti audio ini, kita coba lihat, Alt Enter ya. Audio JavaFX. Ini kita perlu, jadi caranya alt spasi. Oh, di sini ternyata bukan audio ya, sudah diganti, ada JavaFX di sini, audio clip ya. Berarti bukan audio, ini mungkin keliru nih ya. Seharusnya bukan audio tapi audio clips. Oke, di sini juga audio clip ya. Audio clip JavaFX media. Lalu di sini medianya apa? Nama filenya apa? Di sini saya tidak punya file apa namanya? Di sini saya tidak punya file ini ya, file WAV. Saya bisa hapus saja ini tadi audio.java. Ini anggap saya seperti ini, nama filenya. Lalu kalau mau di play, kita tinggal tuliskan nama apa namanya? Nama objeknya audio.play. Jadi cara buatnya seperti ini. Saya tidak punya file Java nih, file WAV ya. Lalu berikut, jadi ini bisa diputar untuk file WAV-nya saja. Kemudian mouse ya. Ini juga kita bisa tambahkan event-event seperti ini. Pada saat tombol diklik atau pada saat gambar diklik, apa yang terjadi. Nah, itu kita bisa manfaatkan ini. Contohnya misalnya kita coba yang image nih ya. Pada saat image diklik, apa yang terjadi gitu. Kita tambahkan ini.
Jadi kita buat image view. Image view itu yang ini ya. Nama objeknya titik apa tadi? Set on mouse press. Set on mouse. Nah, di sini banyak nih ya. Mouse, ada mouse click, ada mouse enter, ada mouse drag ya. Misalnya pada saat mouse diklik, apa yang terjadi di sini? Di sini kita bisa manfaatkan namanya lambda expression. Lambda expression itu modelnya seperti ini. Ini. Jadi nama eventnya atau nama lambdanya, kemudian ditambahkan tanda seperti ini, baru perintahnya di dalam. Jadi kalau saya coba ya, misalkan kita tulis di sini mouse event seperti itu, lalu kita kasih ini, atau saya kopas saja biar cepat ya. Saya kopas yang bagian bawah nih. Ini bagian sini kita bisa paste saja seperti ini biar cepat. Ini ada lambda, buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal. Ini expect titik komanya itu lambda expression, harus buka kurung, tutup kurung di sini. Mouse event ini saya agak sedikit kesulitan. Mouse event ini perlu alt enter, kita import mouse event JavaFX mouse event, lalu ini juga import JavaFX variable. Ada contohnya tidak? Oh, ini ada contoh ya. Saya kopas saja ini. Sepertinya ada kesalahan di buka kurung tutup kurung nih. Saya kopas langsung seperti ini. Sudah tidak error ya. Jadi ini artinya pada saat image view itu diklik, kita akan kasih perintah tampilkan statement 1 dan statement 2. Coba kita running. Pada saat ini diklik, tidak kelihatan juga ya. Lambdanya tidak jalan nih. Pada saat image view-nya di mouse press, pada saat dia ditekan, lambdanya mouse event juga tidak jalan ya. Kita coba skip saja dulu. Saya tidak terlalu terbiasa dengan JavaFX yang seperti ini. Coba kita buat sebuah project lagi. Kita pakai yang JavaFX ML ya. Ini kalau JavaFX ML itu sama seperti yang kita sering dapatkan di Android Studio ya. Saya coba tes JavaFX 2 ya. Coba kita buat JavaFX ini. Kalau JavaFX yang ini itu dia pakai XML ya. Coba lihat.
sementara masih running. Ini Java FX 2. Kita closing dulu ya, FX yang satunya. Maka kita sudah otomatis langsung dibuatkan 3 file. Ada file fxml, ada file XML. Ini kalau dibuka, ini bentuknya XML nih. File XML. Lalu ada juga file controllernya. File controller ini nanti kita bisa otak-atik coding di sini. Lalu ada file file mainnya di sini. Ini launchernya tadi, kalau Anda perhatikan di sini dia pakai root juga nih, root dan scan seperti yang tadi. Nah, untuk XML-nya sendiri kita bisa edit seperti ini. Kalau kita bisa ganti-ganti file XML-nya, bisa juga dengan menggunakan yang namanya scan. Jadi bisa instalkan yang namanya scan builder. Jadi bisa dicari di googling saja, namanya Java FX Skin Builder. Ini diinstal, maka dia jadi plugin di sini. Sehingga ketika file XML ini diklik ganda, maka akan terbuka sebuah tampilan. Sebentar, sepertinya masih loading. Nah, akan terbuka tampilan seperti ini. Ini kalau kita klik, ini seperti pembuatan form ya. Pembuatan form. Jadi ini kita bisa drag and drop di sini. Tidak sama seperti tadi yang harus kita tuliskan satu persatu gitu. Ini formnya juga kita bisa geser, perbesar gitu. Tanpa harus kita nulis coding. Karena ini dia sudah menggunakan XML. Jadi contohnya itu misalnya kita buat yang sederhana ya. Kita buat sederhana satu untuk coding. Kita coba masukkan di sini, misalnya kita coba cari, ada di sini banyak ya. Misalnya kita pakai text field, tinggal drag and drop seperti ini. Misal ada, kita pakai 2 lah ya. Text field, misalnya ada mahasiswa begitu, ada NIM, ada nama ya. Kita lalu ini tombolnya, begitu diklik tombol, kita maunya nanti tampil di dalam teks berikutnya, teks area misalnya. Kita mau tampil di sini NIM dan nama mahasiswa yang ada di atas ini. Ini drag and drop, jadi agak mudah lah kita gunakan di sini. Jadi desainnya juga bisa di otak-atik. Nah, di sini kita harus buatkan ID ya. Jadi kita harus kasih ID atau name begitu. Ini ada ID. Misalkan saya kasih txt name. Lalu di sini saya kasih misalnya namanya txt nama. Kalau kita mau kasih label juga boleh, di sini kita punya, di sini ada label. Coba kita cek lagi, di sini ada label. Label ini kita bisa kasih di sini sebagai penanda. Ini bisa kopas, bisa kontrol klik, kontrol C, lalu kontrol V. Daripada kita drag and drop, bisa juga kopas, misalnya nama. Ini klik me juga, kita bisa ganti tulisannya di dalam. Kita ganti tulisannya di dalam, misalnya kita ganti dengan proses. Di sini ada ID namanya text name, ada ID namanya text nama, ini ada ID namanya button, lalu di sini ada ID lagi, kita kasih ID-nya misalnya, ini tadi pakai apa tadi saya lupa ya. Ini pakai text area. Misalkan saya kasih saja text cat gitu. Kalau sudah, ini bisa di-save. Lalu kita codingnya di sini, di controller.
controller di sini kita bisa coding. Yang pertama kita harus add fxml dulu. Lalu kita buat lagi private. Tadi kita pakai apa tadi? Tadi itu kita pakai text area ya. Maka di sini cara buatnya kita pakai text area JavaFX text area, lalu nama ID-nya tadi. Di sini ada text name ya, txt name. Lalu text area berikutnya tadi kita pakai txt nama. Maka di sini juga kita tambahkan txt nama. Lalu selain itu ada juga text area tadi yang kita gunakan, maka kita juga lagi-lagi ambil dulu fxml-nya, lalu kita tambahkan teks, oh ini tadi teks area bukan ya, yang satu tadi teks field ya. Text field JavaFX, lalu di sini teks area JavaFX. Nah, teks areanya itu tadi namanya txt-cat. Sini txt-cat. Nah, kalau biasanya di Android Studio kan kita harus find view by ID gitu ya. Kalau di sini tidak perlu, kita langsung saja mentautkan dengan ID-nya tadi. Ini kalau kita lihat file XML-nya itu seperti ini. Jadi ini file XML-nya, ada button, ada teks nama dan seterusnya. Lalu kalau dalam bentuk visual ini seperti ini. Nah, sekarang setelah kita tautkan, ini handle button action-nya. Ketika dia diklik, kita bisa misalnya masukkan ke dalam teks area tadi ya. Jadi kita bisa tuliskan gini. Txt area titik set text. Ini tadi set, bukan txt area, txt-cat tadi ya. Txt-cat titik set text. Seperti itu. Apa yang kita set ke dalam, kita misalkan set tulisan misalnya name-nya siapa, name-nya misalnya kita ambil dari txt name dot get text. Ini metode yang tadi kita sudah lihat di slide tadi, ada get text dan set text. Kalau set text kita memberikan nilai, get kita mengambil nilai. Jadi kita tulis name, lalu kita ambil nilai dari text name, lalu kita pisahkan dengan, kita concat dengan nama, misalnya kita ambil dari txt nama dot get text ya. Seperti itu, coba. Sepertinya sudah betul ya. Name, lalu kita ambil name, lalu nama, kita ambil nama. Coba kita running. Ini kalau kita masukkan name di sini, misalnya name-nya 123, namanya misalnya Salkin, begitu kita proses, nah ini ya, bisa keluar di sini, name-nya berapa, namanya siapa. Di sini juga kita bisa manfaatkan, kemarin kalau tidak salah kita buat kelas mahasiswa ya. Kita coba cek ya, kelas mahasiswa kemarin di mana? Coba kita implementasikan ke sana. Ada kelas mahasiswa di sini. Ada name dan nama. Name, nama, IPK ya. Coba kita tambahkan saja. Sudah waktu tidak nih.
Jadi ini juga kita bisa implementasikan ya. Kita implementasikan ke objek yang kita punya. Kita bisa misalkan saya percepat saja. Ini misalnya saya kupas lagi, saya tambahkan di sini NIM, lalu saya tidak perlu tambahkan ini ya, supaya cepat. Saya mau implementasikan kelas yang kita sudah buat kemarin ke kita punya. Jadi caranya di copy kelas yang kita punya, lalu dimasukkan ke sini. Kita paste di sini, refactor copy. Refactor supaya nama kelas itu dan nama package yang ada di sebelumnya kita pindahkan ke sini. Jadi kita refactor. Nanti di sini kita sudah punya kelas mahasiswa. Di sini saya modifikasi sedikit karena tadi cuma punya NIM dan nama. Saya coba modifikasi ini sehingga nanti isinya hanya NIM dan nama saja. Seperti itu. Lalu kita di coding sini kita coba buatkan dalam bentuk array list ya. Array list. Kita pakai array list, lalu objeknya namanya mahasiswa. Nama objeknya mahasiswa. Kita buat namanya ya, misalnya mahasiswa mahasiswa MM sama dengan kita buat new array list. New array list. Ini kita kosongkan saja. Kalau array list seperti ini, kita metode ya. Lalu selanjutnya kita coba masukkan data-data ini ke dalam array list yang ada. Kita coba gunakan, di sini kita buat objek. Kita buat objek di sini misalnya, kita buat objek mahasiswa. Kita kasih saja namanya MHS, new mahasiswa. Nah, kita pakai yang langsung pemberian nilai. Kita gunakan di sini ada string. String itu kita ambil dari txt nim.getText. GetText kita ambil nilainya, kita masukkan ke dalam nim, lalu di sini nama kita juga ambil dari txt nama .getText. Itu kita sudah masukkan ke sini. Lalu berikutnya kita masukkan nama-nama mahasiswa ini ke dalam array list. Array list yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau ditambahkan ke dalam array list kan kita panggil mm.add. Lalu kita tambahkan mahasiswa ke dalam. Ini namanya nama MHS ini ya. Mahasiswa ke dalam sini. Setelah kita tambahkan, kita bisa masukkan array list-nya itu ke dalam txt keterangan. Kita tambahkan di sini mm. Bisa tidak? M ini kita add mahasiswanya. Kita tambahkan ada error ya. Array list mahasiswa cannot be convert. Jadi dia tidak bisa di-convert langsung ke sini. Coba kita tambahkan dalam source-nya. Kita cetak MM. Coba kita running. Ini build file. Coba kita cek kembali, sepertinya mahasiswa di sini ada error nih ya.
Dia panggil kembali, kita coba saving, kita running lagi kembali. Nah, ini seharusnya begitu kita masukkan misalnya NIM-nya 001, namanya misalnya si Budi, begitu kita proses, nanti keluar di sini, oh ini ternyata dia belum dipanggil mahasiswa ini, kita belum, mahasiswa ini kita set teksnya. Ini kemarin kita belum buat string ya, kita belum override string nih. Di kelas di mahasiswa di sini kalau tidak salah kita belum override string ya. Berarti kita tinggal override saja di sini, kita source, kemudian kita insert code, kita override to stringnya, pilih semua, generate. Kita running kembali. Kita belum override, berarti nama, name, dan seterusnya itu seperti ini kan sudah bisa nih ya. Jadi ada mahasiswa 1, begitu kita masukkan lagi Budi, proses, nanti akan ada Budi lagi ya, ada 2 orang sudah masuk ya. Kalau kita masukkan lagi 003, lalu namanya siapa gitu ya, misalnya Siwati, begitu diproses nanti akan ada 3 data nanti. Ini dalam bentuk array list. Oke, mungkin demikian untuk materi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Absensi saya coba bagi ke absensi hari ini, saya ketik di chatting ya. Silakan absen. Bagi yang ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Nanti videonya juga saya akan update secara berkala melalui link yang sudah saya kirimkan di email masing-masing ya. Saya ingatkan kembali untuk kuis dan exam. Ini tadi datanya bagi yang belum melihat ya. Ini datanya. Kalau warna hijau itu menandakan sudah dikerjakan, warna merah itu belum dikerjakan. Dikerjakan tapi belum lulus. Warna putih itu belum dikerjakan sama sekali. Kalau warna kuning sudah diklik tapi belum selesai dikerjakan. Jadi segera dikerjakan, saya tunggu waktunya sampai sebentar jam 8 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Karena data ini saya mau langsung kirimkan ke pusat, dan di pusat nanti dijadikan data ini sebagai dasar untuk pemberian penggantian pulsa ya. Sehingga diharapkan segera dikerjakan ini. Saya matikan dulu recordingnya ya.